Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Selvianti. Perkenalkan, nama saya Selvianti. Saya sekolah di SMA Informatika Ciamis kelas 11 MIPA 1. Oke, konten aku hari ini adalah membahas dua pertanyaan yang temanya itu tentang berbisnis online, dan aku ambil pembahasannya dari internet di Google ya. Oke. Namun, sebelum kita lanjut ke pertanyaan pertama, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Dalam bisnis online, kita itu udah gak asing deh dengar yang namanya content is king. Nah, apa sih maksud dari content is king ini? Nah, kita akan bahas maksud dari content is king ini. Saya ambil sumbernya itu dari textbroken.com di internet. Oke. Content is king. Kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia, artinya konten adalah raja. Nah, content is king ini sering digunakan dalam dunia pemasaran online, dunia pemasaran mesin telusur, dan pemasaran konten. Content is king ini sudah bukan hal baru deh dalam dunia bisnis online gitu loh. Karena content is king ini merupakan esai yang ditulis oleh pencipta Microsoft yaitu Bill Gates pada tahun 1996. Nah, makanya kita udah gak asing deh dalam kehidupan sehari-hari kalau dengar yang namanya content is king. Oke. Keberhasilan sebuah situs web dalam berbisnis online itu tergantung pada konten. Nah, jadi saat kita berbisnis online, kita itu membuat situs web sebagai sarana menarik pelanggan atau audiens. Nah, dalam situs web ini kita membuat sebuah konten. Nah, konten ini kita buat sebaik mungkin, sebagus mungkin agar bisa menarik perhatian banyak pelanggan ataupun audiens. Nah, ada beberapa hal yang harus dimiliki sebuah konten agar bisa menarik banyak sekali audiens ataupun pelanggan. Yang pertama, konten yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan itu harus unik, harus menarik. Nah, kalau bisa informatif dan bisa menghibur banyak audiens ataupun pelanggan ya. Oke, kita juga bisa menunjukkan konten ini ke suatu kelompok tertentu. Nah, konten yang kita miliki juga harus ramah pembaca, terstruktur dengan baik, dan bebas dari kesalahan. Oke, jadi sebuah perusahaan harus membuat sebuah konten ataupun mengecek konten sebelum ia pasarkan. Nah, karena kalau dalam berbisnis isi dari konten kita itu kurang bagus atau kurang berkualitas tinggi, maka otomatis bisnis kita itu kurang berkembang dan kurang maju karena kurangnya audiens yang tertarik dengan bisnis kita gitu loh. Nah, makanya kenapa content is king ini sering banget ataupun melegenda ya di telinga-telinga pembisnis, karena konten ini merupakan hal yang terpenting dalam berbisnis. Jadi konten itu merupakan hal utama, penunjang utama keberhasilan sebuah bisnis online. Apalagi bisnis online ini sekarang udah mulai merebak. Malah di masa pandemi ini kebanyakan bisnis online ini benar-benar luar biasa sukses. Oke, mungkin bisa dikatakan bahwa konten ini, kualitas konten itu menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan perusahaan dalam berbisnis online. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman paham ya apa yang aku jelaskan tadi. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja peran skill individu dalam bisnis online? Oke. Dalam bisnis online ini, skill individu itu atau keterampilan setiap orang itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena keterampilan yang dimiliki setiap orang akan menunjukkan
keberhasilan kamu dalam berbisnis nantinya. Bahwa bisa dikatakan juga bahwa skill individu ini menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan berbisnis online. Oke. Nah, tentu saja ya, dalam berbisnis online itu ada kalanya jatuh bangun ya. Kita itu akan melewati proses seperti itu dalam berbisnis. Nah, ketika kamu memiliki skill yang mumpuni, skill yang baik, maka kamu akan terus berinovasi, mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan dalam proses jatuh bangun dalam berbisnis itu. Nah, langsung saja ke peran skill individu dalam berbisnis online. Yang pertama, membangkitkan etos kerja yang tinggi. Oke. Skill yang mumpuni, keterampilan yang baik akan membangkitkan ataupun mencerminkan kualitas kerja atau etos kerja yang tinggi ya, teman-teman. Untuk yang kedua, dapat memudahkan menyelesaikan persoalan. Oke. Dalam bisnis, saya ulangi lagi, itu ada kalanya jatuh bangun. Nah, ada kalanya kita memiliki persoalan-persoalan. Nah, dengan skill yang baik, dengan skill yang mumpuni, kita dapat menyelesaikan persoalan itu dengan sikap yang profesionalisme, yaitu keterampilan. Profesionalisme itu termasuk dalam keterampilan. Nah, makanya ketika kita memiliki keterampilan yang baik dalam berbisnis, maka segala persoalan pun akan cepat mudah selesai gitu loh. Oke, yang ketiga, mendorong adanya komunikasi yang baik. Oke. Berkomunikasi itu memang sangat penting dalam berbisnis ya. Meskipun bisnis online, kita tetap bisa berkomunikasi secara online ya gitu loh. Nah, dengan keterampilan yang mumpuni dalam berkomunikasi, nah maka ini akan memperlancar komunikasi kita dengan audiens atau pelanggan kita dalam berbisnis. Nah, gitu. Oke, yang selanjutnya, skill individu ini menjadi penunjang kesuksesan bisnis kita ke depannya. Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa skill individu ini menjadi alat ukur, salah satu alat ukur untuk keberhasilan bisnis online kita gitu. Oke, yang terakhir, skill individu ini menjadi atau dapat digunakan juga sebagai alat untuk terus berinovasi dalam mengembangkan bisnis kita. Iya, dengan skill yang baik, keterampilan yang baik, maka kita akan terus berinovasi, akan terus memajukan dan mengembangkan bisnis kita dengan bermacam strategi yang kita punya. Namun, strategi tanpa keterampilan itu kan bukan apa-apa gitu. Jadi keterampilan memang salah satu indikasi atau indikator tolak ukur keberhasilan berbisnis online kita itu. Jadi dapat dikatakan juga bahwa tanpa skill atau tanpa keterampilan dalam berbisnis online, kita itu kemungkinan besar bisnis kita itu tidak akan maju, tidak akan berkembang gitu. Jadi ketika kita berbisnis tanpa keterampilan atau tanpa skill yang baik, maka bisnis kita itu tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang luar biasa dari bisnis kita. Karena dengan keterampilan, maka bisnis yang kita buat itu akan selalu berinovasi, akan selalu berkembang, akan selalu ada ide-ide baru yang muncul karena keterampilan kita gitu. Jadi keterampilan ini memang sangat-sangat dibutuhkan dalam berbisnis online. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham deh apa yang saya jelaskan tadi tentang peran skill individu dalam berbisnis online. Oke teman-teman, itu dia pembahasan dari dua soal yang kita ulik tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman bisa paham tadi pembahasan yang saya ulik dari dua soal tentang berbisnis online. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di konten kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.